Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah lebih baik. Lebih baik, alhamdulillah. Setiap sesinya Anda senantiasa gitu ya hadir dalam sesi konseling dengan keadaan sehat walafiat, gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin berterima kasih kepada Anda karena Anda telah mau gitu menyempatkan waktu untuk melaksanakan sesi konseling yang keenam ini ya bersama saya gitu. Nah, sebelumnya saya ingin meminta izin kepada Anda untuk merekam sesi konseling ini, apakah diperbolehkan? Silakan. Oke, baik. Dan sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah posisi duduk Anda sudah membuat Anda nyaman? Sudah. Oke, baik. Dan apakah posisi duduk saya sudah membuat Anda nyaman juga? Ya, sudah. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin mungkin mengingatkan lagi bahwa saya sekarang melaksanakan konseling ini sesuai dengan asas-asas konseling yang sebelumnya pernah saya jelaskan juga gitu ya. Mungkin diantaranya asas konseling ini yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, dan yang ketiga ada asas keterbukaan gitu ya. Nah, oke, baik. Mungkin untuk masalah sesi gitu ya, kita akan melaksanakan berapa sesi lagi. Kalau misalkan di sesi saat ini mungkin Anda sudah merasa cukup, sudah merasa jauh lebih baik dari sebelumnya, kita bisa mengakhiri sesi ini gitu ya. Namun jikalau misalkan Anda masih belum merasa baik-baik saja, masih ada hal yang perlu kita selesaikan lagi, mungkin kita bisa menambah sesi lagi gitu ya. Jadi saya belum bisa menetapkan akan berapa sesi lagi yang akan kita lakukan gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya kan Anda itu berada pada skala 9 ya di sesi konseling yang terakhir. Ya, saya waktu sesi konseling sebelumnya saya berada di skala 9. Oke, baik. Tujuan saya sama seperti sebelumnya ya, menanyakan skala terlebih dahulu supaya kita bisa mendapat perbandingan ataupun mungkin kita bisa mengukur gitu ya setelah kita melaksanakan sesi konseling yang keenam ini, Anda berada pada skala berapa? Apakah muncul mungkin perubahan yang lebih baik gitu ya, Anda menjadi di skala 10 mungkin ya. Semoga Anda bisa mencapai gitu ya skala 10 untuk sesi konseling saat ini. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, kan sebelumnya kita sudah melaksanakan sesi konseling yang kelima. Nah, kalau boleh tahu ada gak sih perubahan yang mungkin semakin Anda rasakan, perubahan positif yang muncul gitu yang Anda rasakan? Tentunya ya ada yang saya rasakan itu saya menjadi lebih percaya diri, jauh dari pikiran-pikiran negatif, dan tidak malu untuk bertemu dengan orang-orang yang lain, untuk bersosialisasi dengan yang lain, dan tidak takut dengan apa yang akan terjadi gitu di hidup saya. Yang pasti yang saya lakukan itu ya tetap berusaha untuk selalu ya berpikiran positif, itu juga untuk kedepannya juga. Oke, sangat baik ya. Perubahan positif yang muncul gitu setelah melaksanakan sesi konseling sebelumnya, Anda mungkin sekarang menjadi pribadi yang jauh lebih percaya diri gitu ya. Dan sekarang mungkin Anda sudah memiliki keinginan untuk bisa memberanikan diri bersosialisasi dengan teman-teman kelas Anda mungkin ya.
Anda menjadi mampu gitu memulai mungkin untuk mendekatkan diri Anda nih kepada teman-teman, teman sebaya Anda gitu ya. Dan sekarang mungkin Anda menjadi bisa lebih mengontrol pikiran Anda gitu ya. Seperti lebih berpikiran lebih positif lagi di setiap waktu gitu ya. Itu sangat perubahan yang sangat-sangat perlu diapresiasi gitu, karena saya lihat perkembangannya sangat jauh signifikan sekali gitu perubahan yang Anda rasakan gitu, dari setiap sisinya gitu. Nah, kalau boleh tahu, Anda bisa sampai gitu memiliki perubahan positif seperti tadi, memangnya usaha-usaha apa yang Anda lakukan sebelumnya? Usaha-usaha yang saya lakukan itu agar tetap pikiran positif atau pikiran saya itu lebih stabil gitu. Ya saya memikirkan tujuan saya, lalu berusaha untuk mencapai semua tujuan yang saya inginkan. Ya saya juga mulai seperti ya rajin beraktivitas atau ya menyibukkan diri saya agar mengalihkan pikiran saya ke yang lebih baik itu, daripada pikiran saya itu penuh dengan hal-hal negatif yang mana hal itu tuh tidak ada manfaatnya bagi kehidupan saya di masa depan. Oke, baik. Jadi usaha-usaha yang Anda lakukan sebelumnya sehingga Anda bisa mendapatkan perubahan-perubahan yang lebih positif itu mungkin di antaranya Anda semakin bisa mengontrol pikiran Anda gitu ya. Bisa membatasi mana sih pikiran yang akan Anda ambil gitu ya, pikiran positif yang akan Anda selalu pikirkan dibanding mungkin Anda selalu memikirkan pikiran-pikiran hal-hal negatif yang akan mungkin menghambat tujuan hidup yang ingin Anda capai itu ya. Sangat bagus ya, karena berarti Anda itu memang konsisten gitu dalam melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan hidup Anda tadi gitu ya, tujuan Anda itu. Alhamdulillah saya mendengarnya sangat senang sekali gitu ya, sampai sesi saat ini Anda masih selalu melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai perubahan tadi itu. Oke, baik. Nah, dalam sesi counseling saat ini mungkin saya akan membahas mengenai komitmen ya. Komitmen dalam artian komitmen untuk melaksanakan perubahannya gitu ya. Kan mungkin sekarang nih contohnya kita berusaha ya melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai perubahan gitu. Kan percuma gitu ya kalau kita melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai perubahannya cuma kayak untuk sekarang saja gitu. Ketika nanti kalau misalkan udah selesai gitu sesi konselingnya, Anda sudah melupakan lagi gitu, usaha-usahanya sudah tidak Anda lakukan lagi gitu ya. Karena untuk mencapai perubahan-perubahan positif itu untuk kedepannya juga gitu ya, kita itu harus bisa berkomitmen gitu terhadap diri kita sendiri untuk selalu melaksanakan, selalu melatih diri kita dengan usaha-usaha agar perubahan positifnya terjadi di setiap harinya gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu, memangnya komitmen-komitmen apa sih yang ingin Anda buat gitu, yang ingin Anda lakukan ke depannya? Kalau boleh saya tahu. Ya, komitmen saya yang pertama itu saya ingin mencapai tujuan hidup yang saya inginkan gitu ya. Jadi saya juga ya pastinya setiap orang juga memiliki tujuan hidup, dan saya ingin mencapai tujuan tersebut, dan ini merupakan langkah untuk mencapai tujuan saya, untuk bisa menggapai cita-cita juga, tujuan saya dan sebagainya. Oke, baik. Jadi mungkin
Anda yang pertama ini ingin bisa berkomitmen untuk bisa melaksanakan hal-hal atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa mungkin membantu Anda untuk mencapai tujuan hidup Anda gitu ya. Tentang tujuan-tujuan yang ingin Anda capai di hidup Anda gitu. Oke, baik. Nah, selain itu mungkin ada lagi gak komitmen apa lagi gitu yang ingin Anda capai? Tentunya saya ingin lebih kepribadian saya itu lebih baik dan lebih stabil, terus lebih pandai untuk merespon segala sesuatu, mau itu yang buruk atau yang baik yang terjadi dalam hidup saya. Oke, baik. Jadi komitmen yang selanjutnya mungkin Anda ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Mungkin Anda ingin lebih bisa merespon setiap keadaan dengan lebih positif lagi gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi komitmen apa lagi? Mungkin saya ingin mencapai cita-cita saya ya, tentunya untuk membanggakan orang tua dan tentunya diri saya yang sudah lama saya inginkan gitu ya. Jadi tidak ingin sampai cita-cita tersebut tidak tergapai oleh saya, yang mana kan saya saat ini sudah bersusah payah atau ya berusaha sebanyak-banyaknya untuk mencapai tujuan tersebut, dan hal tersebut itu bukan semena-mena bagi saya sendiri gitu, tetapi ya bagi orang tua, bagi orang-orang di sekitar saya. Oke, baik. Jadi komitmen yang selanjutnya mungkin Anda ingin bisa untuk Anda mencapai cita-cita yang selalu diimpi-impikan ya dari sebelumnya, mungkin untuk diri Anda di masa depan dan juga mungkin untuk orang tua Anda gitu ya. Karena mungkin sejauh ini Anda sudah banyak mengusahakan supaya Anda bisa mencapai cita-cita tersebut gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi komitmen yang lainnya? Mungkin ya saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang, terus yang memberikan motivasi kepada semua orang ya. Mungkin bisa dari pengalaman hidup saya yang buruk juga ya, tidak apa-apa, yang penting hal tersebut itu bisa saya pelajari dan bisa saya berikan bagi orang-orang sebagai motivasi gitu, atau ya sebagai antisipasi juga bahwa kedepannya harus begini atau begitu, sesuai ya pengalaman yang sudah saya jalani atau alami ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin komitmen selanjutnya mungkin Anda ingin bisa menjadi pribadi yang bisa lebih bermanfaat untuk orang-orang gitu ya. Mungkin belajar dari pengalaman yang pernah terjadi di hidup Anda, baik itu mungkin pengalaman buruk, pengalaman baik gitu ya. Meskipun mungkin pengalaman buruk, tetapi kan Anda sudah bisa merespon pengalaman buruk yang pernah terjadi Anda, supaya hal tersebut justru berbalik gitu ya, bisa menjadi hal-hal yang positif untuk orang lain gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi komitmen yang lainnya? Mungkin yang selanjutnya saya ingin lebih stabil gitu diri saya itu, atau memiliki konsisten terhadap diri saya sendiri. Apa yang saya ingin gapai itu tuh konsisten gitu, dan ya baik dari segi emosional juga gitu, bisa lebih dewasa gitu, mental saya bisa lebih baik dari sebelumnya ya, seperti itu. Oke.
Oke, baik. Jadi mungkin komitmen selanjutnya itu Anda bisa lebih konsisten ya terhadap diri Anda gitu ya, terhadap pola pikir Anda, terhadap apa yang seharusnya Anda respon ketika ada masalah gitu ya. Jadi Anda ingin bisa untuk menghilangkan mungkin rasa labil dalam diri Anda gitu ya, konsisten dalam melakukan perubahan-perubahan tadi gitu ya. Oke, baik. Nah, dari sana ya, setelah tadi gitu kita mendengarkan komitmen-komitmen yang ingin Anda capai gitu ya untuk kedepannya, apakah Anda memiliki keinginan untuk melaksanakan komitmen-komitmen tadi? Ya pastinya ada, bukan pastinya sih ya, harus ada eh, apa ya, harus ada cara. Pokoknya saya di sini juga kan termasuk usaha untuk mencapai komitmen-komitmen saya yang sudah saya sebutkan tadi. Ya seperti itu. Oke, baik. Jadi tentunya Anda pasti memiliki keinginan ya, dan juga mungkin diri Anda lebih ke seperti mewajibkan diri Anda untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang tadi ingin Anda laksanakan ke depannya gitu ya. Supaya mungkin Anda ke depannya masih tetap bisa bisa merasakan hal-hal positif lainnya gitu ya, tidak stuck mungkin setelah melaksanakan sesi konseling beres misalkan Anda sudah melupakan semuanya gitu ya. Sehingga mungkin tujuan hidup Anda juga tidak tercapai lagi gitu. Jadi mungkin Anda bisa bertekad gitu ya tadi untuk menjalani komitmen-komitmen yang ingin Anda laksanakan ke depannya gitu ya. Nah, oke, baik. Mungkin saya ingin Anda untuk Anda untuk menanamkan terlebih dahulu nih sekarang, untuk kedepannya mungkin Anda bisa seperti menetapkan punishment apa dan juga reward apa ketika Anda kedepannya bisa melaksanakan komitmen-komitmen yang tadi yang ingin Anda capai, dan juga ketika Anda mungkin tidak melaksanakan komitmen tadi yang sudah Anda bicarakan gitu ya, punishmentnya. Nah, kalau boleh tahu punishmentnya apa dan juga rewardnya apa gitu. Jadi reward yang akan saya berikan ke diri saya sendiri itu ya, jika saya bisa mencapai komitmen-komitmen tersebut, saya pastinya memberikan quality time terhadap ya diri saya, seperti liburan ataupun ya kemanapun itu, untuk quality time gitu. Nah, untuk punishmentnya, jika saya belum mencapai komitmen yang sudah saya tetapkan sebelumnya, saya akan terus berusaha. Pokoknya ya tidak akan lebih keras kepada diri saya sendiri, pokoknya untuk bisa lebih cepat mencapai komitmen-komitmen tersebut, agar ya cepat terjadi gitu komitmen yang sudah saya rencanakan sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin punishment dan juga rewardnya ketika Anda mungkin bisa melaksanakan setiap komitmen yang Anda buat tadi, mungkin Anda bisa masih reward diri Anda itu seperti berpergian liburan gitu ya. Seperti dalam teks intake inform kan, Anda sangat menyukai tempat-tempat seperti alam pantai, danau gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu reward ya untuk Anda, mungkin bisa menjadi terpacu untuk selalu melaksanakan komitmen-komitmen yang telah Anda buat tadi. Namun jika mungkin Anda
tidak melaksanakan komitmen yang sudah Anda buat tadi, Anda memberi punishment untuk diri Anda sendiri, yaitu untuk lebih keras gitu ya terhadap diri Anda, agar Anda bisa kembali lagi melaksanakan setiap komitmen yang telah Anda buat tadi gitu ya. Oke, baik. Mungkin saya ingin nantinya ya Anda membuat daftar gitu ya, seperti apa saja komitmen yang ingin Anda capai. Kan kalau tadi mungkin cuma beberapa ya yang Anda sebutkan gitu, komitmen yang ingin Anda laksanakan setiap harinya ke depannya gitu ya. Nah, saya ingin Anda menulisnya kembali sebanyak-banyaknya apapun komitmen yang ingin Anda lakukan ke depannya gitu ya. Dan juga tidak lupa untuk Anda mencatat reward apa sih yang akan Anda dapat ketika Anda melaksanakan komitmen tadi, ataupun punishment apa sih yang akan Anda dapat ketika Anda mungkin tidak melakukan komitmen tadi yang telah Anda buat itu gitu ya. Apakah bisa? Ya, saya bisa. Oke, baik. Nah, sekarang mungkin saya ingin menanyakan gitu ya. Sekarang keadaan Anda ataupun diri Anda berada pada skala berapa jika diibaratkan 0 itu titik di mana diri Anda itu merasa tidak baik-baik saja dan juga tidak berdaya, dan 10 itu adalah titik di mana Anda sudah merasa sangat baik-baik saja gitu. Nah, sekarang setelah kita tadi nih melaksanakan sesi konseling yang ke-6 tadi, sekarang Anda berada pada skala berapa? Mungkin pada sesi sekarang yang saya lakukan itu, saya merasa diri saya itu berada di skala 10. Soalnya saya sudah merasa baik-baik saja daripada saya waktu dulu pertama kali sesi konseling. Sekarang saya sudah lebih banyak perubahan pada diri saya sendiri. Misalnya saya menjadi tidak malu untuk bersosialisasi dengan yang lain, tidak takut juga, terus ya selalu berpikiran positif dan membuang jauh-jauh pikiran negatif yang ada di diri saya, dan selalu ingin berusaha lebih untuk memaksimalkan diri saya sendiri untuk menjadi yang lebih berharga lah bagi diri saya sendiri. Dan tentunya sudah tidak takut lagi terhadap apa yang akan terjadi pada hidup saya ke depannya gitu. Saya sudah memikirkan strategi-strategi apa yang harus saya siapkan terlebih dahulu untuk melawan atau ya merespon pengalaman atau kejadian buruk yang akan menimpa saya ke depannya. Oke, baik. Jadi alhamdulillahnya sekarang Anda berada pada 10 ya. Berarti sekarang itu titik di mana Anda itu merasa diri Anda itu sudah baik-baik saja gitu ya. Dan alhamdulillah Anda bisa mencapai tujuan Anda. Sebelumnya kan Anda ingin bertujuan untuk bisa mencapai di skala 10 ya. Dan sekarang Anda bisa menepatinya gitu. Anda bisa mendapatkannya, yaitu ketika Anda sudah merasa diri Anda baik-baik saja gitu ya. Dan mungkin tadi saya dengar gitu ya, di skala 10 ini membuat Anda lebih bisa percaya diri gitu ya. Anda merasa lebih jauh baik-baik saja dari sebelumnya, dan juga Anda sudah mau dan juga sudah bisa gitu mulai semakin baik membangun hubungan dengan teman-teman sebaya Anda gitu. Dan Anda dari sekarang mungkin bisa jauh lebih mengerti ketika ada suatu hal kedepannya nih yang terjadi di hidup Anda sudah tahu Anda harus meresponnya seperti apa gitu ya. Namun mungkin pesan dari saya gitu ya, ketika ada suatu hal yang terjadi ke depannya gitu ya, saya harap Anda bisa
menempuh jalan yang benar gitu ya. Jadi jangan terburu-buru gitu. Saya harap Anda bisa dengan baik untuk memilih cara seperti apa sih, atau cara meresponnya seperti apa gitu setiap permasalahan yang akan datang ke depannya gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin, kan sekarang Anda sudah berada di skala 10 nih, Anda sudah merasa baik-baik saja gitu. Itu kan berarti mungkin kita melaksanakan konselingnya cukup di sesi sekarang gitu ya. Nah, sebelum sesi ini berakhir gitu ya, mungkin ini juga sebagai penutup mungkin ya dalam melaksanakan konseling kita, saya ingin Anda coba tuliskan kesan, pesan, dan juga mungkin apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari sesi konseling yang kita sudah laksanakan, yaitu sesi konseling yang pertama sampai dengan sesi konseling yang keenam saat ini. Apakah mau? Iya. Oke, baik. Oke, baik. Oke, nanti saya baca ya. Mungkin terima kasih Anda sudah mau menyempatkan waktu untuk menulis gitu ya, pesan-pesan dan juga apa sih yang bisa diambil dari sesi konseling yang sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya Anda bisa berkomitmen ya untuk melaksanakan perubahan-perubahan lainnya gitu ya, dan menjalankan mungkin apa yang sudah kita praktikkan sebelumnya gitu ya. Semoga Anda selalu bisa tetap stabil gitu ya, diri Anda berada pada titik baik-baik saja terus gitu ya ke depannya. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin apa ya, dari saya apa sih gitu cara-cara agar kita bisa berkomitmen terhadap komitmen kita sendiri. Oke, baik. Nah, ketika kita kan sudah mungkin memunculkan komitmen apa sih yang akan kita laksanakan gitu ya ke depannya. Kembali lagi kita itu harus bisa memotivasi terus diri kita gitu. Mungkin dari tadi dengan cara Anda bisa menentukan reward apa yang akan Anda kasih ke diri Anda sendiri gitu. Ketika Anda bisa berkomitmen dan melaksanakan komitmen tadi gitu, Anda mungkin bisa lebih kembali mengisi-ngisi pikiran-pikiran positif Anda gitu, supaya Anda juga semangat untuk melaksanakan
komitmen yang sudah Anda buat tadi gitu. Ya mungkin jawabannya itu dari saya gitu. Ada lagi? Sudah. Oke, baik. Mungkin karena sudah tidak ada lagi yang Anda tanyakan gitu ya. Dan alhamdulillahnya sekarang mungkin sesi terakhir yang kita buat gitu ya. Mungkin saya ingin berterima kasih dan juga meminta maaf jikalau mungkin saya memiliki salah kata ataupun kesalahan dalam berbicara dari sesi awal, dari sesi 1 sampai sesi akhir ini, sesi 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan gitu ya. Dan juga terima kasih, mungkin saya cukupkan sekian ya sesi konselnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.